Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanes Petir dari Timur Tengah alias dari timur yang tinggalnya agak ke tengah. Sahabat sekalian, sekiranya dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi global COVID-19 yang menghantui rakyat di seluruh dunia, Indonesia termasuk Indonesia Timur bagian tengah. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini Jumat 29 Mei 2020, kami ingin mengabarkan informasi terkini, teraktual dan terpercaya yang datang dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, yakni terkait dengan pemberlakuan new normal di tengah pandemi global COVID-19, di mana Kabupaten Sika menjadi satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Timur dengan angka positif COVID-19 tertinggi, yaitu sebanyak 27 orang. Sebagaimana hal ini merupakan himbauan Gubernur NTT Victor Bung Titu Laiskodat, di mana Gubernur menghimbau agar semua aparatur sipil negara mulai 15 Juni 2020 kembali melakukan aktivitas di kantor dan semua posko di perbatasan segera dibuka agar aktivitas ekonomi dan pendistribusian logistik berjalan lancar dan aman. Apakah Kabupaten Sika sudah mengikuti himbauan Gubernur NTT tersebut? Seperti apa respon pemerintah daerah dalam hal ini tim gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Sika? Bagaimana penjelasan Kepala Dinas Kesehatan? Simak video wawancara kami dengan Bapak Petrus Herlemus, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Penjelasan dari Pak Karis terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sika menuju new normal. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira kebijakan seperti apa, lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat umum dengan kondisi kita Sika tertinggi positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur saat ini. Mungkin memasuki new normal sesuai dengan arahan Pak Gubernur di video conference bersama seluruh jajaran Bupati se-NTT itu Pak Gubernur minta supaya sesegera mungkin untuk melakukan masuk area new normal dan dikasih deadline waktu terakhir di tanggal 15 Juni. Menindaklanjuti ini pertimbangan Pak Bupati untuk mempercepat karena mempertimbangkan kondisi Kabupaten Sika, walaupun bahwa Kabupaten Sika ini tertinggi di NTT dengan 27 terpapar positif COVID-19. Tapi dari kajian kami, laporan laboratorium dan juga perkembangan kita sekarang, saya bisa pastikan bahwa dari hasil laboratorium swab kontak erat semuanya negatif. Dari kontak erat semuanya negatif itu artinya untuk sementara Sika tidak terjadi transmisi lokal. Untuk itu yang perlu ditindaklanjuti sekarang adalah untuk memulihkan mereka yang ada di ruang isolasi, percepat untuk penyembuhan. Dan sama saudara kita yang di karantina, yang sementara karantina hari ini sudah bisa dikembalikan semua karena dari hasil swab kontak eratnya itu semuanya negatif. Itu kembali ke rumah masing-masing dan mengikuti protokol kesehatan untuk karantina mandiri di rumah masing-masing agar memastikan bahwa benar-benar bebas dari terpapar COVID-19. Langkah-langkah yang disiapkan bahwa Pak Bupati sudah mengeluarkan instruksi dan itu kita harus tindak lanjuti, maka kita ikuti dengan protokol kesehatan dan saat ini mulai tanggal 1 itu akan tim Dinas Kesehatan dan gugus tugas untuk turun sosialisasi panduan kerja, panduan di tempat kerja sesuai protokol kesehatan. Dari referensi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan tentang panduan di tempat kerja, kami 2 hari ini sudah menyederhanakan supaya bisa dicerna atau diterima oleh masyarakat Kabupaten Sika dan pemberlakuannya bisa diikuti, sehingga panduan itu kami sementara rampungkan untuk disederhanakan dan akan disosialisasikan seluruh masyarakat, terutama di lembaga dan dinas-dinas yang akan masuk kerja, kemudian di lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya, kecamatan, desa. Sehingga memasuki new normal ini itu artinya bahwa kita kembali kerja seperti biasa, aktivitas seperti biasa, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan.
pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kondisi kebugaran, kemudian bagaimana harus disiapkan di lingkungan kerja, di tempat kerja, sarana-sarana yang menunjang untuk protokol kesehatan. Sebenarnya kembali new normal itu artinya kembali seperti biasa, bekerja seperti biasa, tetapi protokol kesehatan itu harus diikuti agar kita bisa mencegah transmisi lokal dari COVID-19. Dan kita dari kesehatan sudah siap. Kalau ada kondisi tertentu dari kesiapan kita di kesehatan, fasilitas kesehatan, logistik kesehatan untuk menghadapi COVID, kita sangat siap. Dan kita juga sudah menerima SK Gubernur tentang 2 rumah sakit second line. Jadi Rumah Sakit Kewa dan Rumah Sakit Lela menjadi rumah sakit pendukung penanganan COVID-19, mendukung Rumah Sakit TC Hilers. Kemudian kita juga didukung oleh sekitar 80-an tempat tidur dari ruang isolasi yang terbangun, sehingga kalau kondisi tertentu bisa kita tangani. Dan puskesmas kita siapkan juga untuk penanganan ini di WGT, dan 2 gedung yang kita siapkan adalah di SCC dan di pariwisata. Dari fasilitas pendukung SIKA sangat siap, baik SDM, logistik farmasinya, dan fasilitas lain yang mendukung untuk pelayanan COVID ini. Bagaimana dengan kondisi pasien yang positif? Pasien yang positif ini semakin membaik, dan sebentar kita akan mendapat laporan karena hasil swab mereka kemarin diperiksa dan hari ini pasti ada hasil. Dilihat dari kondisi, saya yakin bahwa dari 27 itu pasti ada yang sudah negatif. Dari perkembangan kondisi fisik mereka, kita komunikasi dengan mereka, kemudian istilahnya antusias mereka untuk bagaimana bisa keluar dari terpapar COVID ini sangat tinggi. Sehingga keyakinan saya bahwa apapun hasilnya sebentar swab akan disampaikan, 1 pun pasti sudah negatif. Saya yakin itu. Jadi ini tes swab yang terakhir, yang keberapa tuh? Ini swab yang kedua. Yang kedua. Swab yang kedua, yang pertama positif, lalu yang kedua ini juga kita kirim tetapi 2 sampel. Jadi 1 orang kita ambil 2 kali. Berarti yang 27 orang yang kita kirim ke laboratorium Johannes Kupang itu ada 54 sampel. Karena 1 terpapar COVID diambil 2 kali. Oke, dengan kondisi ini bahwa pemerintah angka positif COVID-19 di SIKA tertinggi di NTT, lalu pemerintah Kabupaten SIKA lebih dahulu mengambil kebijakan untuk new normal. Kira-kira apa yang harus disampaikan kepada masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat umum? Sebenarnya ini keputusan sangat bijak oleh Pak Bupati dengan melihat ada perkembangan ekonomi yang ada di Kabupaten SIKA. Cukup efek sosialnya sangat tinggi. Untuk itu dari pertimbangan kesehatan dengan kesimpulan terakhir dengan sebab yang kita kirim tidak terjadi transmisi lokal. Sementara tidak terjadi transmisi lokal, kedepannya kita belum tahu. Sehingga ini langkah-langkah yang kita sampaikan untuk segera disosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita masuk ke new normal. Itu artinya ke aktivitas kita kan seperti biasa, tetapi tahapan proses protokol kesehatan harus diikuti. Di pasar boleh, tetapi jaga jarak, pakai masker. Kemudian di rumah-rumah makan juga seperti itu. Lalu kita harus dilengkapi yang pelayan semua itu dengan handscoon-nya supaya mencegah transmisi lokal virus. Dan menghindari setiap kerumunan. Sehingga kegiatan-kegiatan kerumunan itu tidak boleh dilakukan, sehingga supaya kita mampu mencegah transmisi lokal. Yang diarahkan Pak Gubernur adalah batas akhir itu di tanggal 15. Batas akhir memasuki new normal itu tanggal 15. Banyak daerah yang mau mendahului, silakan. Tetapi yang ada daerah yang tidak melakukan istilah pembatasan itu tetap jalan.
Dan sehingga karena sikap kemarin Pak Bupati keluarkan untuk mencegah transmisi lokal ini, maka ada pembatasan-pembatasan. Sehingga dengan daerah lain sudah jalan seperti biasa, sehingga harus dipahami masyarakat bahwa tanggal 15 itu adalah instruksi gubernur terakhir. Tidak boleh ada lagi kabupaten yang masih melakukan pembatasan-pembatasan. Sehingga sikap cepat Pak Bupati dengan Forkompinda untuk bisa mempercepat pemberlakuan new normal sambil sosialisasi, sambil evaluasi, sehingga memasuki tanggal 15 kita sudah berjalan benar-benar normal. Ada suara-suara minor Pak soal kebijakan new normal ini, bahwa ini tidak didahului dengan sosialisasi. Yang instruksi Pak Bupati lebih awal hari ini pemberlakuan, sehingga memberi ruang kepada gugus tugas untuk mensosialisasikan instruksi itu. Ya, lalu kita akan mensosialisasikan instruksi itu, kemudian dengan tahapan proses protokoler kesehatan memasuki new normal itu juga harus segera dilakukan untuk sosialisasi masyarakat. Bagaimana kami bergerak apabila kalau instruksi Bupati itu belum dikeluarkan, sehingga kami bisa bergerak. Kalau instruksi Bupati mengatakan pemberlakuan mulai hari ini, maka kami harus bergerak cepat untuk mensosialisasikan instruksi ini. Lalu protokoler kesehatan di tempat kerja pun kami harus lakukan segera sebelum memasuki tanggal 15. Seperti itu. Artinya pihak mana yang akan dilibatkan untuk melakukan sosialisasi di tingkat bawah? Yang pertama adalah tim gugus tugas, dan kemarin ditegaskan untuk semua, mungkin hari Senin Selasa itu sudah dikumpulkan kepala-kepala dinasnya untuk disosialisasikan, tetapi ada pembatasan protokolernya. Kemudian tim kita akan besok semua akan diberi peneguhan yang sama, sehingga kami akan membagi tugas untuk wilayah sosialisasi ke kecamatan dan desa. Dan kemarin kita sudah panggil seluruh kapus untuk dijelaskan soal protokoler kesehatan di tempat kerja. Nanti itu mereka yang akan bergerak untuk mensosialisasi di desa-desa. Seperti itu. Sehingga kita jejaringnya kita bangun supaya target kita tanggal 10 Juni semua sudah tersosialisasi semua. Artinya bahwa kebijakan new normal ini pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap pergerakan masyarakat. Jelas. di tengah masyarakat ya? Kegiatan protokoler yang selama ini tidak ditiadakan atau tidak dicabut. Hanya kita masuk ke kegiatan apa istilahnya kehidupan normal, tetapi protokoler kesehatan, pengawasan, kemudian apa istilahnya patroli tetap jalan seperti biasa. Portal di desa kecamatan tetap jalan seperti biasa. Tetapi kita masuk ke new normal ini agar semua memahami bahwa fungsi portal itu seperti apa. Kegiatannya tidak dirubah, hanya kita masuk ini karena sudah masyarakat aktivitasnya yang new normal itu aktivitas sudah seperti biasa, kerja sudah seperti biasa. Tetapi protokoler kesehatan tetap dijalankan. Terakhir Pak, apa pesan dan harapan kepada masyarakat umum? Sesuai dengan rekomendasi dari WHO mengatakan bahwa virus ini tidak mungkin hilang dari muka bumi. Untuk itulah satu hal yang ditekankan WHO adalah kita masuk di kehidupan baru, yang istilah mereka adalah bersahabat dengan virus, berdamai bersahabat dengan virus. Dan itu adalah satu kalimat peneguhan untuk bahwa kita tidak bisa lari dari kondisi ini, bahwa kita harus yakini bahwa virus ada di tengah-tengah kita. Tetapi bagaimana cara untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan tergantung personil dan per orang. Maka protokoler kesehatan ini tetap dijalankan. Sehingga kenapa new normal? Artinya kehidupan sebelumnya segala sesuatu protokoler kesehatan tidak diterapkan, tetapi dengan COVID-19 ini ada protokoler kesehatan yang diterapkan, dan itu yang disebut new normal. Tetapi kegiatannya seperti biasa jalannya, tidak dibatasi, kegiatan apapun tidak dibatasi, tetapi new normal yang masuk protokoler kesehatan, bahwa kita harus berdamai atau bersahabat dengan
virus itu. Dengan catatan mengikuti protapnya yang ada. Ya, protokol kesehatan yang harus diikuti oleh masyarakat. Oke Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga sukses dalam karya dan tugas Terima kasih. membangun.